Hey yo, selamat datang lagi di channel gua Dimas Reza. Dan di video kali ini seperti yang ada di judul, kalau gua akan bahas lengkap yaitu action figure Espresto Chloe Albert atau Chloe Albert, ya itulah pokoknya lah ya namanya. So, sebelum gua lanjut bahas, ada yang unik dari pembelian si Chloe Albert ini atau espressonya Chloe Albert ini. Jadi waktu pre-order itu tahun lalu sekitar bulan Desember or November, gue lupa. Ini itu sebenarnya gue beli espresso Izawa Shizue. Tapi waktu gue beli, gue pun juga nggak begitu karena kostumnya si siapa namanya Chloe Albert ini yang tadinya Izawa Shizue itu gue nggak ingat kapan dia pakai baju ini. Setahu gue dia nggak pakai baju ini, makanya gue kayak bingung. Terus gue pikir kalau ini cuman custom spesial gitu kan. Dan ketika kemarin rilis lebih cepat waktunya dibanding waktu yang seharusnya rilis figur ini, dia tiba-tiba namanya berubah ya jadi Espresso Chloe Albert. Gue nggak tahu apakah ini memang pure kesalahan dari Kyoho Shop atau kesalahan dari pabriknya. Tapi yang pasti kalau kalian nggak percaya, nih gue kasih lihat kalau ini namanya adalah Espresso Chloe Albert. Jadi unik. Gue agak lumayan gimana ya, bilang kecewa bukan kecewa juga sih, karena gue pengen punya Izawa Shizue yang nggak pakai topeng. Cuman itu kan EXK yang sebelumnya gue bilang, cuman itu aja, sama ada waternya. Terus ada yang ini dengan efek spesial, tapi ternyata ini bukan figurnya si Izawa Shizue, melainkan Chloe Albert. Di sisi lain, gue itu juga senang juga kalau ternyata ini bukan Izawa Shizue. Jadi gue punya karakter tambahan lagi untuk dikoleksi. Ya, jadi kayak surprise, tiba-tiba ini jadi Chloe Albert. Dan gue keinget, oh iya ada Chloe Albert ya. 4 menit lebih sudah gue habiskan untuk bacot-bacot di sini. Sekarang saatnya kita bahas nih figurnya seperti apa. Tapi seperti biasa kita akan bahas dulu dari boxnya. Oke. Jadi ini dia boxnya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini warnanya biru, ya biasa banget untuk menonjolkan si figurnya. Dia pasti gunain tone warna di boxnya itu sesuai dengan kostumnya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian depannya sudah ada spoiler dari figurnya yang seperti apa. Kita bisa lihat di sebelah kanan ya, spoiler figurnya. Di atas ada tulisan ban Presto, terus ada Espresso EST di sini ya. Terus di bawahnya ada lagi Espresso EST Extra Motion Gamen no, wah nggak tahu deh tuh bahasanya apa. Ya pokoknya gitu lah ya. Terus di kanan bawahnya ada Bandai. Terus kita ke sebelah kanan, di sini ada spoiler lagi. Dan seperti yang gue bilang, kalau ini ada extra motionnya atau efek-efeknya gitu. Terus kita ke bagian belakang, di sini ada spoiler bagian belakangnya. Terus di sebelah mana nih, kanannya ini ada si spoiler full dari figurnya yang akan seperti ini kurang lebih kalau jadinya. Terus di bagian atas di sini ada Jaya, ada Kodansha juga ya yang memegang lisensi. Terus ada lambang Espresso, tapi kali ini berwarna biru. Gue suka banget nih, beda-beda ya setiap figur. Terus bagian bawahnya di sini ada, udah kelihatan kalau misalkan bahannya di sini adalah PVC ABS. Oke.
Boxnya segini aja, nggak ada hologramnya. Gue juga nggak tahu kenapa di sini nggak ada hologramnya, padahal ini original ya. Padahal biasanya ada loh. Aneh nih. Oke, sekarang kita akan lihat ke figurnya seperti apa. Oke, jadi di sini gue udah keluarin beberapa partnya. Gue skip aja ya unboxingnya biar kita menghemat waktu. Oke, jadi di sini udah ada beberapa partnya yang bisa gue satuin. Di sini ada bagian base yang extra motion. Terus di sini ada penyangga, gua nggak tahu ini penyangga buat apa. Terus di sini ada pedang aksesorisnya. Terus ada bagian dari jubah. Terus ada ini bagian bawahnya, bagian dari paha ke bawah, bagian kaki ya. Terus ini bagian setengah badan ke atas. Bagian setengah badan ini gue lumayan suka karena kepalanya nggak kepisah, tapi resikonya patah. Tapi juga sekaligus kalau espresso itu penyambung antara kepala dan badan itu kecil-kecil semua. Kalau kalian lihat di video gue sebelumnya itu biasanya kecil-kecil semua. Udah ya, bagiannya cuman itu aja. Sekarang kita akan coba satuin dulu. Oke, sekarang gue mau nyoba mulai dari stand base ke kakinya. Nah, jadi di sini gue udah nyoba pasang bagian kaki sama stand base-nya. Di sini di lubangnya ini bagian stand base-nya ini kayak karet gitu ya, kayak vinyl gitu. Jadi dia agak lumayan padat dan alot. Ini nggak bisa masuk kakinya, terlalu miring. Jadi gue harus lubangin lagi kayak pakai obeng gitu. Gue lubangin lagi supaya dapat bolongan yang pas. Di sini sekarang gue akan masukin. Nah, jadi kurang lebih bagian kaki dan bagian stand base-nya seperti ini. Terus selanjutnya itu bagian jubahnya. Kita masukin bagian jubahnya. Nah, kurang lebih segini. Oke. Terus gua bakal taruh langsung bagian setengah badan ke atas sama juga pedangnya ya. Oke. Nah, kurang lebih posenya seperti ini. Dan kalau gue bilang ini posenya lumayan ekstrim ya, karena dia badannya miring ke depan gitu, terus kakinya miring ke belakang. Dan ini gue ngeri banget kalau misalkan ini bakalan bending. Jadi gue agak ngeri banget ini sebenarnya. Dan di sini kita dapat stand base yang gue sebenarnya kagak ngerti ini buat apa. Gak ada guide, gak ada di spoilernya. Jadi gue nggak tahu ini buat apa, tapi menurut perkiraan gue ini buat nyangga kaki belakang supaya beratnya seimbang, jadi dia nggak bakalan bending. Tapi kalau misalkan gue pasang ini sebenarnya kayak nggak guna-guna amat gitu buat nahannya. Tapi ya gimana, seenggaknya ada lah daripada nggak ada. Jadi ini salah satu minusnya extreme pose gini kalau misalkan nggak ada penyangganya. Ya gitu deh ya, gimana ya. Moga-moga aja deh nggak bending ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat detailnya ya, kita lihat dari bagian bawahnya. Ini di bagian stand base nya udah ada extra motion. Sebenarnya ini masih bisa gue tambahin lagi kalau misalkan gue mau nambahin tambahan efek lagi, karena ada yang jual efek-efek kayak gini. Jadi bisa semakin lebih keren lagi lah efek, karena dia punya efek-efek di luarnya lagi. Jadi kelihatan kalau ini kayak bukan figur price figure, karena kita punya efek yang gede, seolah-olah kita punya diorama lagi. Nanti di sini gue akan kasih lihat efek-efeknya seperti apa. Nah, kayak gini gue belum beli, mungkin gue akan beli ke depannya. Untuk catnya sendiri dari bawah nih ya, dari kaki ada warna biru, ada warna kuning, dan di sini ada kelihatan jelas kayak sambungan, semacam sambungan gitu. Cuman seenggaknya di sini kita nggak ada sambungan di bagian pahanya ya. Nggak kayak si Izue
Terus di bagian badannya jubahnya ini warna putih dan warna biru dongker gitu. Untuk terus di sini ada detail kalungnya, ada warna kayak oranye-oranye kemasan, terus ada warna merahnya. Ada mukanya juga Chloe versi gede ya. Rambutnya rapih, gue suka. Ujungnya tajam, gue juga suka. Dan kalau misalkan kita bandingin dengan Shizue, yang kayak gue bilang, gue merasa kalau si Shizue ini kepalanya kegedean. Mungkin karena topengnya itu sendiri ya. Sorry guys. Mungkin karena topengnya itu sendiri, jadi dia kepalanya kayak kegedean gitu. Nggak tahu kenapa. Mukanya bagus, rapih. Dari dilihat dari sisi manapun menurut gue ini bagus. Terus dia pakai sarung tangan juga, bentukannya rapi juga. Di sebelah kanannya itu bagian tangan kanan ini dia dicat warna metalik gini, terus ditambahin supaya jadi mengkilap, supaya kelihatan seperti metal beneran. Terus di bagian pedangnya di sini, bagian pedangnya biasa aja, cuman tambahin cat supaya kelihatan jadi lebih metalik. Tapi ya untuk pedangnya biasa aja, cuman yang gue suka dia nggak bengkok aja, karena biasanya sebelumnya tuh pedangnya bengkok. Ya kurang lebih detailnya seperti ini. Nanti gue akan kasih lihat shot-shotnya. Kayak yang gue bahas, kalau figur ini lebihnya adalah dia dapat extra motion, dapat extra effect dan di sini warna biru gitu melingkar, dan juga ada semacam dioramanya, nggak polosan seperti yang sebelumnya, nggak seperti price figure lainnya. Karena ini harga PO-nya, buat kalian yang mau tahu, ini harga PO-nya adalah 280.000 dan sekarang Kyo lagi restock, dia 320.000 harganya, jadi ready stocknya beda 40 ribuan. Dan ya kekurangannya ini adalah karena posenya ekstrim, gue takut bending. Tapi dia penyangganya ini untuk pasti ditaruh di mana, cuman satu doang ditaruh di situ. Tapi menurut gue itu nggak membackup keseluruhan, karena di sini masih goyang, cuman nggak segoyang sebelum dipasangin penyangganya. Jadi seenggaknya adalah penyangganya. Cuman kalau bisa ada penyangga lagi sih kalau bisa, supaya dia nggak bending nantinya. Takutnya si bengkok gitu kan, kocak ya. Oke. Jadi gimana nih menurut kalian si Espresso Chloe Albert ini yang nggak sengaja gue beli? Menurut gue sih overall bagus, detail warnanya, terus posenya bagus juga, dapat extra efek atau extra motion juga. Jadi bagus, bisa ditambahin lagi supaya bisa makin keren efek-efeknya. Ya, overall menurut gue ini untuk detailnya gue suka 8,5 gue kasih. Ini gue suka banget detailnya. Tapi itu tadi yang fatal adalah si penyangganya ini, karena dia bentuknya bengkok gitu kan ya. Aduh, nggak usah dibahas lagi deh.
sudah bertambah lagi satu koleksi gue di Tensur. Semoga masih bisa ngumpulin yang harus gue kumpulin di sini. Gue sebutin aja kalau misalnya gue lengkap semuanya, yaitu Rimuru yang Otherworlder juga supaya nanti size-nya sama yang lainnya. Terus Rimuru yang versi sebelumnya, versi pertama dia masih pakai baju kaos kutang ya kan. Terus Sowe, terus ada Rangga, ada Hakuro nggak ada ya, Hakuro nggak ada. Siapa lagi sih? Asuna juga pakai baju atau kostum baru dari si Jura Tempest ini atau si pasukannya Rimuru. Terus ada Shuna juga 2, yaitu pertama baju pertamanya dia sama baju udah berubahnya. Terus Diablo yang pakai claw. Terus siapa ya? Milim 2, Milim original sama Milim yang pakai baju tempur. Dan ya masih kita lihat ke depannya seperti apa. Semoga gue bisa kumpulkan sebelum series ini berakhir. Kemungkinan series ini berakhir masih tahun depan, masih lama ya. Jadi oke, sampai di sini videonya. Bye bye.